Hello, welcome to my channel. Oke guys, untuk video kali ini saya akan mencoba membuat video pembahasan soal UKOM. Khusus di video kali ini itu saya akan membahas materi-materi UKOM keperawatan jiwa. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu ya. Jangan lupa untuk like dan share video kita ya. Oke, kita mulai saja. Adapun untuk materi yang biasa diujikan khusus untuk UKOM keperawatan jiwa itu meliputi komunikasi terapeutik, kegawat daruratan psikiatri, askep masalah psikososial, askep masalah gangguan kesehatan jiwa, psikofarmaka dan terapi modalitas keperawatan, askep klien gangguan jiwa pada anak dan remaja, askep klien gangguan jiwa pada dewasa, askep klien usia lanjut pada gangguan jiwa, asuhan keperawatan kesehatan jiwa masyarakat. Oke, kita langsung saja ya masuk ke pembahasan soalnya. Untuk soal pertama yaitu seorang laki-laki berusia 38 tahun dirawat di unit rawat inap psikiatri. Saat pengkajian, pasien mengatakan sering mendengar bisikan-bisikan yang ingin membunuh dirinya. Dan suara itu sangat menakutkan sehingga pasien marah dan mengamuk, ingin melempar barang agar suara itu hilang. Dari hasil observasi, pasien sering bicara sendiri. Soal, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Halusinasi pendengaran. B. Harga diri rendah. C. Perilaku kekerasan. D. Isolasi sosial. Jawabannya A ya, halusinasi pendengaran. Jadi di sini kita bisa lihat keywordnya itu sering mendengar bisikan-bisikan ya. Tadi kan ada di soal itu ada suara ingin membunuh dirinya dan suara yang sangat menakutkan. Jadi untuk pasien yang mengalami halusinasi itu, tanda dan gejalanya itu berupa subjek mengatakan bahwa pasien mendengar bisikan-bisikan ya seperti itu. Lanjut ke nomor 2, seorang ibu berusia 45 tahun dirawat di rumah sakit jiwa karena di rumah sering marah-marah, mengamuk, dan sering mengganggu orang lain. Saat ini pasien sudah perawatan hari ke-7 dan keluarga sudah tahu cara merawat pasien. Menurut keluarga bahwa mereka sudah mampu memotivasi pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Soal, apakah indikator keberhasilan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh keluarga? A. Keluarga mampu menangani masalah perilaku kekerasan. B. Keluarga mampu menangani masalah riwayat amuk. C. Keluarga mampu menangani masalah coping tidak efektif. Atau D. Keluarga mampu menangani masalah marah. Untuk jawabannya itu adalah A. Keluarga mampu menangani masalah perilaku kekerasan. Jadi sudah sangat jelas bisa dilihat di soal ya. Di sini keywordnya itu ada kata-kata yang mengatakan keluarga bahwa keluarga itu sudah mampu memotivasi pasien untuk mengontrol perilaku kekerasannya. Jadi untuk yang namanya keperawatan jiwa ini penanganan masalah kesehatannya itu tidak terlepas dari dukungan keluarga ya, apalagi kalau misalnya pasien jiwanya sudah berada di rumah ya. Dengan pernyataan keluarga itu sudah dapat memotivasi, itu bisa kita jadikan sebagai indikator tercapainya asuhan keperawatan yang diberikan keluarga. Soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di rumah sakit jiwa hari ke-4. Pasien mengatakan, ayah saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya. Pokoknya saya tidak mau makan dan minum sesuatu yang diberikan ayah saya. Soal, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Waham curiga. B. Waham somatik. C. Waham nihilistik. Atau D. Waham penciuman. Jawabannya adalah A. Waham curiga. Ini sudah jelas juga ya di soal ada keywordnya itu kata-kata yang mengatakan bahwa ayah saya mau meracuni saya karena dia tidak suka dengan calon suami saya.
atau kata-kata pokoknya saya tidak mau makan dan minum sesuatu yang diberikan oleh ayah saya. Sudah sangat jelas sekali ya untuk di soal ya. Pasien itu ada tentang waham somatik, nihilistik, dan penciuman. Kalau waham penciuman sudah tahu ya ciri-ciri yang pastinya. Biasanya yang terkadang kita lupa itu waham somatik dan waham nihilistik. Jadi waham somatik itu merupakan percaya adanya penyakit yang bersemayam di tubuhnya. Jadi seolah-olah pasien kita tuh merasa sakit, misalnya pasien itu mengatakan saya ini sakit keras begini ya. Terus juga waham nihilistik itu menganggap dirinya sudah meninggal. Jadi merasa bahwa dirinya meninggal, biasanya mengatakan saya ini sudah ada di surga, seperti itu ya. Lanjut soal nomor 4, seorang perempuan usia 28 tahun dirawat di rumah sakit umum dengan stroke. Kondisi saat ini, pasien hemiparese kaki sebelah kiri. Pasien mengatakan, saya sudah tidak mampu, tubuh saya tidak utuh, tidak ada lagi orang yang senang pada saya sudah cacat. Pada saat latihan fisioterapi, klien membalikkan badan, tidak mau melihat kaki kirinya. Soal, apakah diagnosa keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Harga diri rendah. B. Gangguan citra tubuh. C. Gangguan ideal diri. D. Gangguan peran. Jawabannya B. Gangguan citra tubuh. Di sini untuk keywordnya itu kita bisa lihat pasien mengalami hemiparese kaki sebelah kiri dan tidak mau melihat kaki kirinya tersebut ya. Jadi di sini bagi yang lupa tentang apa itu gangguan ideal diri, peran diri ya, saya akan menjelaskan sedikit. Gangguan ideal diri itu persepsi individu tentang bagaimana dirinya harus berperilaku. Jadi kita itu atau sebagai individu itu berpersepsi. Jadi kita berpikir atau menyesuaikan diri kita itu harus berperilaku seperti apa. Misal kita sebagai anak, jadi kita harus berperilakunya sebagai anak, yang dimana hormat dengan orang tua, seperti itu ya. Terus lagi untuk peran diri itu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi di masyarakat. Nah, jadi di sini itu posisinya itu kita di masyarakat ya. Jadi misalnya kita itu sebagai tetangga si A. Nah, ya diharapkan masyarakat itu kita sebagai tetangga si A, kita itu sering membantu si A atau kita itu bertegur sapa dengan si A, seperti itu ya. Lanjut nomor 5, seorang perempuan berusia 45 tahun sedang mengalami gangguan kejiwaan. Orang tersebut sering tertawa dan bahagia berlebihan. Selain itu, di bawah ada orang yang membicarakan dirinya. Dia baru saja dimutasi ke daerah lain dari kepala cabang menjadi karyawan biasa. Soal, gangguan kejiwaan apakah yang terjadi pada orang tersebut? Jadi jawabannya adalah C, euforia. Di sini tuh kata kuncinya itu kita sudah tahu ya apa arti euforia. Untuk soal ini itu sering tertawa, bahagia berlebihan ya. Terus juga dia sering curiga bahwa ada orang yang membicarakan dirinya. Jadi di sini kita akan bahas yang lainnya, itu ada elasi, itu euforia yang berlebihan disertai emosi labil. Dan ini biasanya juga menjadi mudah tersinggung ya. Kalau eksaltasi itu elasi yang berlebihan dan biasanya disertai dengan sikap kebesaran. Nah, ini biasanya akan berpengaruh seperti waham kebesaran, seperti itu ya. Dan untuk ekskalasi itu gairah yang berlebihan disertai rasa aman, damai, dan tenang, biasanya berhubungan dengan perasaan keagamaan yang kuat. Itu ya beda-bedanya ya dari yang keempat tadi. Soal nomor 6, seorang perempuan berusia 30 tahun dirawat di rumah sakit jiwa hari ketiga. Pasien mengatakan, saya sudah meninggal dan saya sekarang sudah hidup damai dan tentram di surga. Jangan ganggu saya lagi, karena saya tidak mau hidup di dunia yang penuh kebohongan. Soal, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut?
Jawabannya adalah D, waham nihilistik. Jadi di soal sebelum sudah kita bahas ya, nihilistik itu beranggapan bahwa dirinya sudah meninggal ya. Soal nomor 7, Tuan B, usia 30 tahun mengatakan kalau dia mendengar suara yang menyuruhnya untuk memukul orang yang di depannya. Tangannya selalu diarahkan ke depan dengan posisi meninju. Matanya suka melihat ke atas, tatapan mata tajam. Klien mengatakan belum dapat mengendalikan suara itu. Penampilan pasien tidak rapi, kumis tidak dicukur rapi. Soal, apakah halusinasi yang dialami klien? A. Visual, B. Auditorik, C. Waham, D. Kinestetik. Jawabannya adalah B. Auditorik. Sudah jelas ya di sini, halusinasi auditorik itu paling jelas itu karena dia ada tanda-tanda seperti mendengar suara-suara. Ya, kalau contoh di soal ini kan dia mendengar ada seorang atau suara-suara yang menyuruhnya untuk memukul orang yang ada di depannya. Oke, sampai di sini dulu kita tentang UKOM keperawatan jiwa. Saksikan video kita selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan share video kita ya. Terima kasih.